Selamat datang semuanya kepada presentasi kita hari ini pada pelajaran sosiologi. Presentasi ini akan membawakan seorang tokoh sosiolog paling legendaris, yaitu adalah Talcott Parsons. Di sini kelompok kita ada AB. Silakan AB. Halo. Perkenalkan, nama saya AB, saya absen pertama. Dan juga ada Alex. Halo, nama saya Keisha Tantifa Dantia, atau bisa dipanggil Alex, saya absen 17. Dan di sini ada Mario. Halo semuanya, nama saya Mario, saya absen nomor 23. Dan di sini ada saya sendiri, absen nomor 3 dari kelas 10-4. Dan nama saya Arka, dari 10-4 nomor urut 11. Sekarang kita akan menceritakan cerita hidup sang figur sosiolog, Talcott Parsons. Dari awal kehidupannya, Talcott Parsons lahir di Colorado Springs pada tahun 1902. Dia tumbuh dalam keluarga yang sangat intelektual, dan minat dalam sosiologi muncul selama masa kuliah di Amherst College. Pendidikan dan karir awalnya, Parsons belajar di Universitas Heidelberg di Jerman dan meraih gelar dokter dalam sosiologi di Universitas London. Dia kemudian mengajar di Universitas Harvard selama sebagian besar karir akademiknya. Dan kontribusi teoritis Parsons dikenal karena mengembangkan teori tindakan sosial yang menggambarkan bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat. Teori fungsionalisme struktural yang menganggap pengaruh yang besar dalam sosiologi Amerika, dan bahkan salah satu tokoh central dalam pendekatan sejarah secara disiplin ini. Karyanya pun mempengaruhi banyak sosiologis dan ilmuwan sosial lainnya. Kehidupan pribadi Parsons, ia menikah dengan Helen Bancroft Walker dan memiliki 3 anak. Meskipun fokus utamanya adalah pekerjaan akademik, ia pun juga memiliki minat dalam isu-isu sosial dan politik. Talcott pun meninggal dunia pada tahun 1979, namun warisannya dalam dunia sosiologi pun terus bertahan. Karyanya masih menjadi bahan pembelajaran yang penting dalam studi sosiologi modern. Talcott Parsons lahir di Colorado Springs, Amerika Serikat pada tanggal 13 Desember tahun 1902. Ia meninggal pada tanggal 8 Mei tahun 1909 di Munich, Jerman Barat. Peristiwa penting dalam hidup Talcott Parsons. Parsons mendapatkan gelar sarjana dalam ilmu sosial dari Amherst College pada tahun 1924 dan melanjutkan studinya di London School of Economics. Ia memperoleh gelar doktor dalam bidang sosiologi dari Universitas Heidelberg pada tahun 1927. Parsons mengajar di berbagai universitas, termasuk Harvard University, di mana ia menjadi profesor sosiologi. Lalu di tahun 1937, ia membuat buku dengan judul The Structure of Social Action. Buku ini adalah karya awal Parsons yang penting dan menandai kontribusi besar dalam pemikiran sosiologi. Dalam buku ini, ia mengembangkan konsep teori tindakan yang mempengaruhi perkembangan teori sosiologi. Hingga di tahun 1944, ia menjadi ketua jurusan sosiologi di Universitas Harvard. Dan pada tahun 1942, ia mendirikan Departemen Hubungan Sosial. Selain itu, dia juga menyusun buku terbarunya pada 1951 dengan judul The Social System dan menjadi tokoh dominan sosiologi Amerika. Ia juga terpilih sebagai Presiden American Sociological Association pada tahun 1949 dan menjabat sebagai sekretarisnya dari tahun 1960 hingga 1965. Pada tahun 1960, ia mendapat serangan dari kaum radikal karena dianggap konservatif dan teorinya sulit dipahami. Parsons juga menerima berbagai penghargaan selama hidupnya, termasuk penghargaan Sorokin dari American Sociological Association pada tahun 1968. Tetapi kejayaan teorinya terjadi di tahun 1980-an. Oke, sekarang kita pindah ke dasar teori. Dasar teori yang Talcott Parsons kembangkan itu ada 2 ya. Yang pertama itu pastinya teori struktural fungsionalisme yang awalnya dikembangkan oleh Emil Durkheim tapi sekarang dikembangkan oleh Talcott Parsons.
dan juga konsep agil. Oke, jadi teori struktural fungsionalisme adalah salah satu teori sosiologi yang penting dalam pemahaman tentang bagaimana masyarakat berfungsi. Struktural fungsionalisme melihat masyarakat sebagai suatu sistem kompleks yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan berkontribusi pada stabilitas dan kelangsungan sistem tersebut. Nah, misalnya kita dapat memahami dasar pemikiran ini melalui contoh fungsi keluarga dalam masyarakat. Fungsi keluarga. Struktural fungsionalisme akan melihat keluarga sebagai lembaga sosial yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam masyarakat, yaitu sebagai reproduksi, sebagai sosialisasi, dan dukungan emosional bagi anak kecil. Selanjutnya, ada juga konsep agil. Agil adalah singkatan yang mewakili 4 fungsi dasar dalam teori struktural fungsionalisme yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. A yang berarti adaptation, G yang berarti goal attachment, I yang berarti integrity, dan L yang berarti latency. Adaptation atau adaptasi ini merujuk pada kemampuan sistem sosial untuk beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya, dalam konteks ekonomi, sebuah perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan dalam pasar dan teknologi untuk tetap beroperasi secara efisien. Goal attainment atau pencapaian tujuan. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan sistem untuk menetapkan tujuan-tujuan dan mencapainya. Contoh, pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan pendidikan sehingga mereka mengeluarkan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Integration atau integrasi. Integrasi berkaitan dengan koordinasi dan penyautan elemen-elemen dalam sistem sosial. Contohnya, dalam masyarakat, lembaga-lembaga seperti hukum dan norma sosial membantu menjaga kohesi dan integrasi antara individu-individu. Latency atau pemeliharaan pola ini mengacu pada pemeliharaan nilai-nilai, norma, dan pola-pola dalam masyarakat. Contohnya, agama dapat berperan dalam memelihara nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Excel. Oke, sekarang kita akan berpindah kepada bagian karya-karya terpenting oleh Talcott Parsons yang mengkonkretkan dia sebagai sosiolog yang sangat populer ini. Oke, kita lanjut kepada karya pertama nih. Oke, karya pertama dia yaitu adalah buku karya itu adalah Structure of Social Action yang dirilis pada tahun 1937. Buku ini adalah salah satu karya awal Parsons yang membahas teori tindakan sosial. Parsons mengusulkan bahwa tindakan sosial dapat dipahami melalui berbagai faktor, termasuk nilai, norma, dan motivasi individu. Dia memperkenalkan konsep sistem sosial sebagai kerangka kerja untuk memahami masyarakat. Oke, kita akan beralih kepada karya keduanya, Talcott Parsons yang penting. The Social System yang dikeluarkan oleh Talcott Parsons di tahun 1991. Dalam buku ini, Parsons mengembangkan teori fungsionalisme struktural yang menggambarkan masyarakat sebagai sistem dengan komponen-komponen yang saling bergantung, yang menjelaskan bagaimana berbagai bagian masyarakat berperan dalam mempertahankan keseimbangan sosial. Dan karya ketiga paling penting Talcott Parsons adalah Essays in Sociological Theory pada tahun 1954. Kumpulan esai dalam buku ini memperluas gagasan-gagasan Parsons tentang teori sosiologi dan konsep-konsep seperti fungsionalisme dan integrasi sosial. Meskipun Parsons dianggap sebagai salah satu teoretikus sosiolog yang paling berpengaruh pada masanya, pemikirannya juga telah menjadi subjek kritik dan kontroversi di antara para sosiolog dan teoretikus sosial lainnya. Karya-karya tersebut tetap penting dalam pengembangan sosiologi, fungsionalisme struktural, dan teori sosial secara lebih luas. Apa pentingnya dan relevansi dari pemikiran Parsons? Apa yang akan terjadi jika saya tidak tahu terhadap teori-teori tersebut? Jika Anda tidak mengenal pemikiran Talcott Parsons, Anda mungkin akan kehilangan pemahaman tentang salah satu tindakan teoritis utama dalam sosiologi dan bagaimana teori ini dapat digunakan untuk menganalisis masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa pemikiran Parsons bukanlah salah satu-satunya pendekatan dalam sosiologi, dan banyak sosiolog lainnya
yang telah mengembangkan teori-teori alternatif yang dapat memberikan wawasan yang berbeda tentang masyarakat dan interaksi sosial. Kita akan membahas tentang relevansi teori Talcott Parsons melalui film The Truman Show yang akan dibahas oleh Arka sendiri. Good morning! Morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Yeah. Morning, Truman. Morning, Spencer. Hey, Pluto. Oh, no, get down. He won't hurt you. Get down. Yeah, I know. It's just me. Come on, Pluto. Here's a news flash just then. An aircraft in trouble began shedding parts as it flew over Sea Haven just a few moments ago. Oh. Wow, luckily no one was hurt. But hey, how do you feel today? That's good. You thinking of flying somewhere? Nope. Oh, good. This is Classical Fly with Classical Drive, so why don't you forget about the perils of flying? Settle back and let this music calm you down. Dog fancy, please. Thanks. Good. Thank you very much. Give me a paper there, will you, Errol? Oh, and one of these. The wife loves her fashion mags. That'd be all for you, Truman? That's the whole kit and caboodle. Catch you later. Yeah. Hank. Morning, Truman. Morning, Truman. Morning, Truman. Hey, how are you guys? Beautiful day, isn't it? Always. And how's your lovely wife? Dalam film The Truman Show tahun 1998 yang disutradarai oleh Peter Weir, teori fungsionalisme Talcott Parsons dan konsep agil dapat diilustrasikan melalui karakter utama yaitu Truman Burbank yang dibesarkan dalam dunia yang sebenarnya adalah set film yang terkontrol. Ini menciptakan situasi yang relevan dengan 4 fungsi utama teori fungsionalisme yaitu adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Pertama ada adaptation atau adaptasi. Truman harus beradaptasi dengan kehidupan yang terkendali dan diatur. Meskipun merasa ada yang tidak beres, ia harus menghadapi dan berurusan dengan semua kejadian yang diatur untuknya. Kedua ada goal attainment atau pencapaian tujuan. Truman memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran dan kebebasan, sementara para kru produksi memiliki tujuan untuk menjaga Truman tetap di dalam peran yang telah ditetapkan untuk hiburan pemirsa. Ketiga ada integrasi. Para kru produksi harus bekerja keras untuk memastikan bahwa semua aspek dunia Truman terkoordinasi dengan baik. Mereka juga harus mengintegrasikan karakter dan elemen lainnya agar cerita berjalan dengan mulus. Keempat ada latency atau pemilahan pola. Truman secara bertahap memperhatikan kehidupannya dan mencoba melawan status quo yang ditetapkan untuknya, menciptakan tantangan dalam pemilihan pola oleh para kru produksi. Film ini menggambarkan bagaimana teori fungsionalisme memainkan peran dalam masyarakat yang mengatur fungsi-fungsi dan interaksi sosial secara ketat. Truman mencerminkan individu yang mencoba melanggar pola sosial yang telah ditentukan, menciptakan gambaran tentang bagaimana teori ini
tapi perubahan sosial dan perlawanan terhadap norma yang ada. Sekian, itu aja dari kita semua. Ini adalah presentasi tentang public figure sosiolog Talcott Parsons. Kita adalah kelompok 1 yang ada Mario, Axel, Abe, Alex, dan ada Arka. Yang itu aja, terima kasih.